Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twing. Bertemu lagi bersama kami di Psikoliterasi. Ya, pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas sebuah karya buku, melainkan karya tulis ilmiah, yakni jurnal tentang kesehatan mental. Kami akan membacakan sebuah jurnal kesehatan mental, dan kami memilih jurnal ini karena atas dasar latar belakang saya pribadi yang lulusan dari psikologi. Nah, kami juga memilih tema ini karena isu kesehatan mental di Indonesia itu kurang mendapatkan perhatian ya. Iya, benar. Dan juga intinya banyak masyarakat yang masih menganggap enteng tentang isu ini gitu ya. Iya, benar. Salah satu contoh misalnya saat seseorang memilih untuk pergi ke psikolog ya. Nah, di sana masyarakat umumnya itu mencap dirinya adalah seorang pasien ODGJ. Iya. Nah, ini bahaya di situ. Padahal datang menemui psikolog itu bukan berarti kita sakit jiwa. Nah, memang pemahaman seperti itu sih yang memang perlu diluruskan ya, tentang citra orang yang mengunjungi psikolog gitu. Bahkan dengan mengunjungi psikolog, kita bisa memanajemen emosi, termasuk memanajemen kemarahan yang kita punya gitu, seperti yang dikatakan Bang Panji Pragiwaksono. Saya akan membacakan sedikit dari jurnal ini. Jurnal ini berjudul Hubungan Antara Kesepian, Jumlah Pertemanan, dan Sistem Imun pada Serangan Influenza yang menjangkiti mahasiswa baru. Nah, dalam jurnal ini memberikan informasi kepada kita alasan kenapa anak kuliah baru sering sakit. Ternyata setelah diteliti ada kaitannya dengan rasa kesepian dan kekebalan tubuh yang menurun sehingga sering terserang penyakit. Oh, jadi kesepian itu memang berpengaruh ya ke kesehatan fisik justru ya. Iya, betul. Jadi memang kesepian itu kan berkaitan dengan mental kita ya. Nah, ternyata itu dalam penelitian ini diteliti sama para peneliti, kok bisa mereka sering nggak masuk kuliah di semester awal, ternyata karena kesepiannya tersebut. Ya, ini saya akan bacakan isinya penelitian dari Freshman, Sheldon Cohen, John T. Trainer dan kawan-kawan. Saya akan bacakan abstraknya saja dari keseluruhan penelitian ini, jurnal ini. Jurnal ini sebenarnya jurnal lama ya, tahun 2005, tapi karena ini adalah jurnal awal yang dikembangkan di penelitian-penelitian berikutnya, termasuk di tahun 2018 dan sebagainya, maka ini adalah induknya gitu. Isinya adalah kekebalan tubuh atau respon antibody yang diinvestigasi oleh para peneliti kepada para maba, 83 maba. Diketahui bahwa mereka memiliki kesehatan mental yang kurang optimal ya. Para peneliti mengukur tingkat kesepiannya dan rendahnya jaringan pertemanan yang mereka miliki. Ternyata secara langsung berhubungan dengan kekebalan tubuh mereka. Semakin tinggi rasa kesepian yang mereka alami, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Kesepian terintegrasi dengan tekanan psikis dan perasaan negatif, tidur kurang berkualitas dan tidak efisien. Peneliti mengukur kadar kortisol mahasiswa baru dengan menggunakan teknologi MRI untuk mengetahui level tekanan psikis yang dimiliki sejauh mana mempengaruhi responden. Selain itu, peneliti melakukan wawancara menyeluruh terhadap kehidupan responden, luas jaringan pertemanan yang mereka miliki, dan lain sebagainya. Oh, ternyata kesehatan mental sebegitu berpengaruhnya ya sama terhadap kesehatan fisik gitu ya. Iya. Bahkan kesepian aja itu bisa bikin sakit gitu. Gimana itu nasibnya para jomblo ya? Iya, pasti kan kesepian sekali. Pasti kesepian sekali, dan mungkin orang-orang akan menganggap remeh ya. Sementara para peneliti ini benar-benar serius sampai menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksinya. Kalau misal kita cerita gitu sama temen gitu, aku kesepian gitu, kadang kan diajak malah ya. Iya, malah diajak, wah cuman gitu aja sudah merasa sakit. Kurang beriman nih gitu.
Iya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini secara rinci telah dijabarkan oleh para peneliti adalah kekebalan tubuh berhubungan erat dengan kondisi psikis kita. Ketika psikis kita lemah ini ya, penyakit mudah menyerang kita. Namun dari data penelitian tersebut juga ditemukan bahwa selama diri kita merasa ada dukungan dari orang-orang sekitar dan tidak merasa kesepian, dan kita akan baik-baik saja. Nah, selama tidak merasa kesepian, banyak sedikitnya teman yang kita miliki itu tidak akan menjadi masalah terhadap kondisi psikis kita dan kekebalan tubuh kita. Nah, maka dari itu, karena kesehatan mental itu berhubungan erat dengan kesehatan fisik ya, seharusnya kan orang berkunjung ke psikolog itu seharusnya diwajarkan kan ya. Iya, seharusnya Bahkan gitu. kalau dari kanal YouTube-nya Bang Panji itu saya lihat, bahkan Bang Panji menyarankan agar berkunjung ke psikolog itu agar dirutinkan seperti kita berkunjung ke dokter gigi gitu ya, untuk sekedar, kalau ke dokter gigi kan untuk sekedar periksa gigi apa ada yang berlubang gitu. Kalau ke psikolog ya begitu, apakah sedang ada yang bermasalah nih dengan jiwa kita. Kadang kan kita merasa baik-baik saja tapi ternyata ada banyak hal yang mengganggu sebenarnya. Iya. Rutin mengunjungi psikolog sebetulnya itu hal yang kita perlukan ya, apabila kita merasa ternyata mental kita sedang terganggu. Bercerita kepada sahabat boleh ya, Boleh. tapi kadang sahabat kita tidak memiliki solusi loh. Ya. Bahkan cenderung kita akan mengadu nasib. Karena sahabat juga punya banyak masalah juga. Punya masalah juga di dalam kehidupannya. Iya. Bahkan cenderung meremehkan kita, meremehkan apa yang kita rasakan. Banyak terjadi. Sering terjadi. Alangkah baiknya kita menceritakan kondisi kita ke yang lebih profesional, Ya, seperti psikolog seperti psikolog tadi. Ya, para psikolog memiliki alat ukur yang bisa digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan kita, lalu akan terekam dengan baik. Nah, setelah itu kalau kita akan mengunjungi lagi, menemui psikolognya, psikolog akan memberikan tanggapan terhadap permasalahan kita sebelumnya dan memberikan analisa yang akurat, dan juga teori yang mendukung untuk membuat kita memiliki persepsi baru dalam menatap dunia ya, menghadapi dunia. Persepsi baru dalam menghadapi dunia. Nah, mungkin secara kita tidak sadar kita selama ini ternyata belum matang secara mental, atau banyak sisi-sisi keegoisan dan kekurangan kita yang belum kita sadari. Iya. Jadi kesimpulannya ya, mengunjungi psikolog itu tidak semenyeramkan dan tidak semenakutkan apa yang ada di benak masyarakat ya. Kalau boleh saya menyimpulkan, itu menganalogikan berkunjung psikolog itu anggap aja seperti kita berkunjung ke warung makan gitu, tapi yang kita beli adalah bimbingan untuk kesehatan mental kita, makanan untuk mental kita gitu ya, kita beli gitu, agar menjadi tidak disalahpahami lagi ya. Jadi sangat bisa diwajarkan sebenarnya ketika orang memilih untuk mengunjungi seorang psikolog. Toh itu demi kesehatan mental pribadi gitu. Nah, oh ya, kemudian untuk kalian yang suka video seperti ini, bisa klik tombol like-nya, kemudian share ke teman-teman, mungkin teman-temannya perlu untuk mendengarkan ya, atau menonton video ini gitu. Kemudian untuk yang baru saja mampir, bisa klik subscribe dan menyalakan notifikasinya, dan tak lupa kolom komentar juga sangat terbuka untuk saran dan masukan kalian. Akhirul kalam, sampai jumpa di video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.